Ya nggak apa-apa.
Don't know what seems to lie. I don't know what hateful loving. They all away, come and go. I did found it. I don't know what seems to loving. I don't know what for loving. They all away, come and go. But it's out, I in you. Give me space, and I'm far and far from you. You give me love, everlasting love, never come to you. I promise me you'll leave me. One thing I know, you promise me you'll never leave. I know, I need. You promise me you'll never leave. One thing I know, I you promise me you'll never leave me. You give me strength, you give me days when I fall and I far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. Give me strength, give me days when I fall and far. I never want to lose you. I never want Jiwaku
bekas dalam hidupku. Kata mengorbankan hidup selamatkan hidup darahmu dan tongkatmu, penghiburan bagiku. Engkau kenaku buat kebaikanmu, buat segala rahmatmu. Di dalam menikah keadilanmu, karena kasihmu di dalam berhenti bagiku. Sungguh tak ada jalan, kau datang kepadaku untuk menolongku di saat hancur, tak tahu harus apa. Kau datang kepadaku
tak lagi cemas, takkan lagi aku karena waktumu itu pasti yang terbaik. Di saat merasa kau datang kepadaku, hati-hatiku tak
menolong. Bapak Ibu yang lebih boleh sama mari saya tidak kepala dapat datang ke hati yang dalam tapi perlahan koli setiap waktu setiap saat di dalam hidup kami. Hari ini kami bisa di tempat ini tanda kami membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami selagi kami pernah menyembah Tuhan bukan dapat. Bapak kami berdoa ibadah kami hari ini ibadah yang biasa, ibadah yang berharga karena sedang luar biasa dengan kuasa. Dan di tempat ini Tuhan kami membawa hidup kami, segenap hati kami persembahkan untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami akan melakukan ibadah perjamuan yang kudus. Kami percaya kuasa tubuh dan darah-Mu itu masih bekerja bagi kami. Dan kami akan mengalami jamahan Tuhan. Kami akan mengalami lawatan Tuhan. Kuasa-Mu nyata di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh indah, tiada barangnya di dalam hidup kami. Kasih-Mu tiada berkesudahan ya Tuhan. Sampai hari ini kami menikmati kebaikan-Mu. Sampai hari ini kami menikmati pertolongan-Mu. Sebab itu kami bersyukur. Sebab itu kami menyembah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Kami berterima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Penyertaan yang sempurna selalu berikan dalam hidup kami. Berkat yang sempurna Tuhan selalu limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan hati yang menyembah, dengan hidup yang kami persembahkan semuanya hanya bagi-Mu pagi hari ini. Kami datang di hadirat-Mu. Dengan hidup yang kami persembahkan semuanya ini pagi hari ini. Kami datang di hadirat-Mu beribadah kepada Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari dari awal nyanyikan pujian ini bersama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari
hikmatmu tiada terselangi, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Yang layak
dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihidupkan. Ada pertolongan di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Yes, Lord. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku merasakan kuasa yang tidak terbatas itu ada di tengah kami. Kami yakin Kau nyata di sini. Kemenangan tegas sekali lagi. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sungguh kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami dengan kuasa-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi sekali lagi bersama. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Pertolongan terjadi di sini. Ada kemenangan di tengah-tengah kami. Ada sorak-sorai kemenangan. Sebab kuasa yang tidak terbatas itu nyata di tengah kami. Haleluya. Ku rasakan
tak terbatas, ku yakin hanya dari sini kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Biarlah lewat ibadah pengucapan syukur kami boleh terus dibangkitkan Tuhan. Kami terus diperbaharui, melangkah maju dalam hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami berterima kasih untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberkati, sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan. Berbicaralah kepada kami semua. Kami sediakan hati kami sebagai tanah yang subur, supaya benih dari firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, senang kita boleh bersama-sama hari ini di tempat ini. Kita bersyukur saudara, kita boleh ada sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang memaksa kita, ya. Jadi kita hidup di dunia yang memaksa kita untuk orang jadi individualis. Jadi bukan hanya sekedar independen, tapi jadi individualis. Saudara, coba perhatikan permainan sekarang ini kan semua sudah digital. Permainan pun elektronik. Kalau Bapak Ibu dulu yang seusia mungkin 30-an ke atas ini, dulu permainan itu kan manual, ya. Main ludo harus ada, ya. Mau main halma, main apa lagi? Permainan. Kalau yang lebih tua lagi, yang ibu-ibu main congkak, ya kan? Selalu ada bendanya. Tapi sekarang bendanya itu sudah ada, tapi dia ada. Semua ada. Mau main apa sekarang ini? Semua ada. Dulu kalau mau main mesti cari kawan. Karena tidak bisa main sendiri. Bahkan kalau Bapak Ibu yang umurnya ada 40-an ke atas mau main bola kasti pakai kucing-kucing itu mesti cari kawan. Ya kan? Sekarang tidak perlu. Sendirian bisa. Mau main apa saja sendiri bisa. Tapi dia punya lawan. Suatu kali saya beli kopi. Seorang bapak lagi main domino berempat. Tapi lawannya itu tidak nampak. Tapi dia lagi main berempat. Dan dia sendirian. Lawannya di mana? Tidak tahu di mana. Tapi yang pasti dalam permainannya itu lawannya itu ada 3 orang, dengan dia 4. Saudara, anak-anak kita pun dipaksa untuk bermain sendiri. Dia punya lawan tapi tidak nampak, ya, sendiri. Nah, keadaan ini memaksa orang jadi individualis. Relasi jadi berkurang. Kenapa? Karena kawannya tidak nampak. Teman bermainnya itu ada tapi tidak nampak. Tidak hadir bersama-sama dengan dia. Saudara, dan
kondisi di makin hari kita sekarang ini adalah kondisi di mana kita itu tidak mudah percaya dengan orang. Betul ya? Saudara lagi di ATM, tiba-tiba ada orang lain datang belakangan, ATM-nya, saudara apa yang saudara lakukan? Pasti sudah akan noleh sama dia dulu. Ngapain dia nih? Mau ngintip saya atau dia juga ikut ngambil uang atau uang saya yang mau diambil? Keadaannya berbeda mungkin untuk 10-20 tahun yang lalu, udah jauh berbeda. Dan kita mudah curiga. Orang ngantar makanan ke tempat kita, apalagi masa COVID ini kan. Oh saudaraku, ada yang parno. Kemarin ngobrol dengan seseorang, jadi dia beli ayam di pasar, sudah masuk kulkas, ya kan? Berarti kan sudah lewat 1 hari, ketahuanlah kemudian di hari berikutnya. Jadi ayamnya ini kan sudah di freezer 1 hari ini. Hari berikut itu ketahuan suami dari yang ngantar ayam ke tempat dia itu kena COVID. Ini udah ketahuannya udah lewat hari. Dibuang saudara ayamnya. Buang katanya. Kenapa? Karena suaminya kena COVID. Padahal dalam logikanya yang sudah sekian jam apalagi sudah masuk freezer, kan virusnya udah mati. Tapi saking parnonya dia, buang katanya. Ya sudah 2 ekor itu dibuang. Dunia ini memaksa kita, ya, jadi tidak mudah percaya dengan orang, jadi gampang curiga dan jadi individualis dan kemudian jadi ego. Masing-masing orang akan mikirkan dirinya sendiri. Tidak peduli dengan orang lain, yang penting saya, yang penting saya, yang penting kami, yang penting saya, yang lain urusan yang lain. Kenapa? Karena keadaan itu memaksa orang-orang harus begitu. Nah saudara, di tengah keadaan yang seperti itu, kita lihat bahwa ternyata Tuhan itu berlaku berbeda terhadap kita. Ya, kita coba lihat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15. Dalam kondisi dunia sekitar kita yang seperti itu, tapi kita menemukan bahwa Tuhan memperlakukan kita berbeda. Ya, Yohanes 15 ayat yang ke-14 berbunyi demikian, dikatakan begini. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan bilang begini. Kita ini jadi sahabatnya dia. Sahabat yang seperti apa? Ya, Tuhan katakan, kamu ini sahabatku. Sahabat adalah teman di mana 2 individu yang punya pertemanan yang saling terbuka. Saya coba lihat di kamus, dikatakan begitu, ya. Ada dan bisa saling terbuka tanpa takut terluka. Nah, ini dia, ini sahabat. Dan Tuhan bilang gini kepada kita, di tengah keadaan dunia, dan kita juga nggak tahu yang akan datang, hari-hari ke depan, seperti apa dunia ini, kita juga nggak tahu. Tapi Tuhan katakan kepada kita, bahwa kamu ini sahabatku. Bahkan Tuhan bilang, kamu ini sahabat. Di tengah keadaan orang lain boleh memperlakukan kamu begitu, tapi aku enggak, kata Tuhan. Orang lain boleh enggak peduli dengan kamu, tapi aku peduli dengan kamu, kata Tuhan. Orang lain boleh selalu curiga. Mungkin kita pernah melakukan satu kesalahan, 1, 2, 3 atau belasan kesalahan, dan orang mulai menjaga jarak dengan kita. Tapi Tuhan bilang gini, aku tidak memperlakukan kamu begitu selagi kamu tetap melakukan perintahku, kata Tuhan. Aku sahabatku, kamu tuh sahabat bagiku. Ya, nah saudara, Dia Allah yang sangat percaya kepada kita. Bahkan saking percayanya, Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata begini, di kolong langit ini, di muka bumi ini, tidak ada satu nama pun yang melalui nama itu orang diselamatkan, yaitu nama Yesus. Nah, melalui nama Yesus dikatakan yang berkuasa memindahkan orang dari surga, dari neraka ke surga,
yang memindahkan orang dari maut kepada kehidupan, nama itu dia berikan kepada kita. Bahkan dia percayakan kepada kita. Dan firman Tuhan berkata, kamu bisa meminta apa saja di dalam namaku. Jadi Tuhan itu sangat percaya kepada kita. Jadi saudara, kita semuanya adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Dan apa yang dia percayakan, namanya yang kudus itu, dia percayakan kepada kita. Dia berikan kepada kita. Dan dia bilang, kamu boleh minta kepada Bapa, pemilik langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa, yang penuh dengan kuasa, yang maha kuasa, yang mampu melakukan apa saja. Kamu boleh minta kepada Bapa itu di dalam namaku. Itu Tuhan percaya dengan kita. Orang lain boleh tidak percaya, tapi Tuhan percaya dengan kita. Dia sangat percaya dengan kita. Dia sangat mempercayai kita. Dan dia sangat peduli dengan keadaan kita. Satu kali dia katakan begini, sehelai rambutmu pun jatuh ke bumi, Tuhan tahu. Artinya apa? Hal yang paling kecil yang kita tidak peduli, mau tiap hari rontok berapapun rambut kita kan tidak pernah sudah ngitung kan? Cuci rambut rontok berapa helai gitu, lagi sisir rontok, sudah peduli nggak? Sudah hitung nggak? Enggak. Tuhan bilang jatuh ke bumi satu helai rambutmu diketahui oleh Tuhan. Artinya gini saudaraku, sampai hari ini secanggih-canggihnya ilmu pengetahuan, mereka ini pengetahuan itu belum mampu menghitung jumlah rambut di kepala manusia, kecuali botak, licin. Nah, itu apa boleh buat? Ya, bisa dihitung. Tapi kalau yang standarnya kita ini bisa dihitung. Diperkirakan bisa. Diperkirakan 1 cm persegi berapa helai rambut di sana, berapa luasnya ini, diperkirakan bisa, tapi persisnya enggak. Hal yang manusia enggak bisa, tapi Tuhan bisa. Tuhan bilang, aku peduli dengan kamu. Apalagi hidupmu, kata Tuhan. Orang rambut aja dihitung, apalagi hidup kita ini. Dan Tuhan bilang, aku peduli dengan kamu. Aku peduli. Setiap detik dari kehidupanmu pun aku tahu, kata Tuhan, dan aku memperhatikannya. Kenapa? Karena Tuhan bilang kamu ini sahabatku. Nah, saudara, jadi dia ini sangat mengasihi kita dan dia mengenal kehidupan kita dengan persis. Untuk ini apa yang Tuhan mau? Nah, Tuhan hanya bilang begini, kamu adalah sahabatku kalau kamu lakukan perintah. Nah, apa perintah Tuhan yang harus kita lakukan supaya kita tetap jadi sahabat? Nah, kita coba lihat Yohanes pasal 13 ayat 34. Perintahnya apa? Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu, baca sama-sama, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Orang perintahnya itu cuma satu. Apa? Saling mengasihi. Nah, banyak-banyak, cuma saling mengasihi. Jadi Tuhan berkata kepada kita ini sahabatnya kalau kita ikuti perintah Tuhan. Perintahnya apa? Saling mengasihi. Artinya saling mengasihi itu apa? Kita jadi sahabat buat yang lain. Ini kan saling mengasihi, kan begitu. Tuhan mengasihi kita, Tuhan jadikan kita sahabatnya. Kemudian dia perintahkan, kamu tetap jadi sahabatku waktu kamu lakukan perintahku. Perintahnya apa? Saling mengasihi. Jadi kita mesti jadi sahabat bagi orang lain. Nah, saudara, dalam
beberapa tahun setelah 2,5 tahun ini gereja ini ada, beberapa kali saya perhatikan ada satu kepercayaan Tuhan, tapi saudara jangan nanti berpikir negatif ya. Satu kepercayaan Tuhan, ada orang-orang yang di akhir-akhir hidupnya dia percayakan kepada kita semua. Jadi sekali lagi saya sudah memberikan dasar, jangan berpikiran negatif. Oh kalau gitu saya sebentar lagi akan masuk dipanggil Tuhan. Jangan berpikir negatif dulu. Tapi ada orang-orang dari luar yang diutus oleh Tuhan ke tempat ini. Ada yang cuma berapa bulan, ada yang sempat sekian hampir 1 tahun, ada yang enggak sampai. Tapi saudaraku, diutus oleh Tuhan untuk ada bersama-sama dengan kita layani bersama-sama, dan kemudian dia dipanggil Tuhan. Artinya sampai akhir hidupnya dia ada di dalam Tuhan. Saudaraku, saya belajar ya, dan ini tidak jadi pola. Artinya tidak jadi pola gini. Kalau begitu kita cari saja orang yang sakit-sakit yang mau meninggal suruh masuk di sini. Enggak. Kita enggak mau jadikan pola. Kalau Tuhan utus mereka ke sini, kita akan layani. Ya. Satu kali seseorang yang sudah kita tahu dia sudah kenal Tuhan, melayani sama-sama, oleh karena satu peristiwa dan kemudian dia kecewa dan ditinggalkan. Pernah dia coba pindah ke gereja lain, tapi akhirnya dia putuskan dia tidak ke gereja lagi. Lama saudaraku. Kemudian 2018 kita ajak dia ikut. Ayolah sama-sama lagi kita ibadah yuk. Nah ini ya. Tapi kemudian kemudian tidak lagi. Terhilang lagi kira-kira 1 tahun ya, hampir setahun ya. Setahun kemudian setelah Natal kita coba ajak lagi ya. 2019 kemudian kita ajak lagi, ayo ikut lagi, dan kemudian Januari dia putuskan oke. Wah syukur, dan kita bersyukur. Wah dengan penuh gairah saudaraku di Januari 2020. Nggak sampai 1 bulan kemudian tiba-tiba dia juga kaget, dia terdiagnosis kanker. Selang beberapa bulan kemudian dia dipanggil Tuhan. Satu kali di bulan Juni, saya lihat di Juni, kemudian kami putuskan karena dia sudah pindah kota yang lain, kami putuskan berdua kami mau ketemu dengan dia. Ya, kita khusus datang sama dia untuk ngobrol-ngobrol, berikan kekuatan kepada dia. Nah saudara, dan kami ketemu dengan dia, jadi dari sehari itu pokoknya kami khususkan untuk ketemu dengan dia dari pagi sampai sore. Kemudian besoknya setelah kami pulang, istrinya itu cerita, waduh dia sangat sukacita sendiri sekali. Kenapa? Karena bapak sama ibu bisa datang ketemu dengan dia, khusus ketemu dengan dia, dan dia bilang, waduh dia sukacita sekali. Membaik kondisinya, tiba-tiba kemudian dia drop dan dipanggil Tuhan. Saya hanya bersyukur, saudaraku, kenapa? Karena kami boleh jadi sahabat bagi dia. Sehingga pada waktu dia membutuhkan, dia akan ingat ada orang-orang yang jadi sahabatnya. Saya mendorong kita semua, jadilah sahabat bagi orang lain. Kenapa? Karena pada waktu dia butuh, dia akan cari Bapak Ibu. Kenapa? Karena engkau sahabatnya. Dia tidak akan cari musuhnya. Dia akan tidak cari orang yang dia tidak kenal. Dia akan cari siapa? Sahabatnya. Tahun 95, dimulai dari tahun 90-an, kami membuka persekutuan doa di Kota Bukit Tinggi. Rintis satu persekutuan doa, dan kemudian ada satu orang ini ikut. Hidupnya dulunya kacau lah ya. Nah kemudian dia ikut saudara, dan aktif. Waduh semangat, aktif. Jadi pengurus gereja. Singkatnya saudaraku, seiring dengan perjalanan waktu, sekian tahun kemudian dia kecewa.
Nah, jadi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, ternyata virus kecewa ini lebih ganas daripada virus corona. Ya, ini virus yang lebih ganas daripada corona. Jadi jangan main-main. Dia ini ada di mana-mana dan bisa terjadi kapan saja. Ya, saya katakan lebih ganas daripada corona. Kecewa dan kemudian ditinggalkan Tuhan, berantakan hidupnya. Di bulan Agustus atau September, dia telepon saya. Dia panggil saya, dia bilang gini, saya datang ke Padang, saya pengen ketemu. Oh ya, boleh. Akhirnya kita buat janji ketemu di tempat dia nginap di Hotel Mercure. Ketemu saudaraku, dan kemudian perjumpaan pertama ngobrol-ngobrol, satu yang dia mulai berkata, saya sudah salah jalan. Loh, kenapa? Dan dia ceritakanlah semua apa yang sudah dia lakukan dan apa. Ya saya kaget. Kenapa? Karena saya tidak menduga salah jalannya itu benar-benar salah gitu. Benar-benar sesat itu, benar-benar salah. Ya. Saya kaget dengan pernyataan dia dan dia katakan apa yang sudah saya lakukan. Begini, saya tinggalkan Tuhan dan kemudian saya begini. Kaget. Nah, terus saya hanya pesan gini. Kamu baliklah sama Tuhan. Balik sama Tuhan. Saudaraku, saya hanya berikan pesan begini. Kalau engkau bisa jadi sahabat bagi orang lain, mungkin orang itu menghancurkan hidupmu. Mungkin orang itu melukai hidupmu, tapi tetaplah jadi sahabat bagi dia. Kenapa? Karena suatu saat, waktu dia butuh, dia akan cari siapa sahabat. Tidak akan cari orang lain. Ada banyak orang yang salah jalannya di sana. Ada banyak orang yang membutuhkan sebetulnya. Tapi kadang-kadang dia tidak menemukan. Ada orang-orang Kristen yang jadi sahabat buat dia. Sahabatnya adalah orang-orang yang sama rusaknya, yang sama hancurnya. Dan apa yang dia dapatkan? Dia kehancuran juga. Dan saya mendorong kita tetap jadi sahabat buat dia. Karena suatu saat dia akan cari engkau. Dia akan cari engkau. Tidak ada nomor teleponmu, mungkin dia ganti, dia akan cari. Kenapa? Karena engkau sahabatnya. Dia akan cari. Dan saya membuktikan. Singkatnya kemudian saya intens lagi telepon dia. Dia bilang gini, saya sudah tinggalkan hidup lama saya. Boleh tidak saya minta dibaptis lagi? Karena saya sudah menyangkal Tuhan Yesus. Saya bilang gini, baptis itu kan cuma satu kali. Tapi sekarang kamu baptis adalah untuk mendedikasikan hidupmu kembali kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu, sayang tidak sempat kami khususkan memang berdua untuk pergi mau ketemu dengan dia. Karena dia ada sakit juga. Saya sempatkan. Tiba-tiba dokter berkata nggak boleh ketemu. Karena apa? Karena dia sedang dalam pengobatan dan dia harus steril. Tidak boleh ketemu orang. Yes. Padahal kami sudah sampai di kotanya. Ingin ketemu. Tapi saya hanya lewat telepon saja. Tapi artinya begini Bapak Ibu. Saya hanya bersyukur. Di saat-saat itu dia cari sahabat. Aku sudah salah jalan katanya. Siapa yang akan tunjukkan jalan? Adalah sahabat. Mari rubah cara berpikir kita. Kalau mungkin ada orang-orang yang selama ini melukai hatimu dan engkau buang dia, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Dan dia akan terhilang selamanya. Dan dia akan tetap hancur. Daud dan Yonatan adalah dua pribadi yang hebat. Yonatan ini anak Raja Saul. Daud jadi pahlawan bagi Israel dengan mengalahkan Goliat. Dan kemudian Yonatan mengikat persahabatan dengan Daud.
Dia menjadi sahabat bagi Daud. Pada waktu Raja Saul iri hati dengan Daud dan kemudian bermaksud membunuh Daud, siapa yang menolong? Ada Yonatan, sahabatnya. Pada waktu kemudian Yonatan terbunuh dan dia punya satu orang anak yang berhasil diselamatkan, namanya Mephiboset, dan cacat kakinya. Karena pada waktu itu dia masih kecil, masih bayi, dia dibawa buru-buru oleh pengasuhnya, jatuh dan kemudian kakinya itu cacat. Tapi Daud, sahabat Yonatan, tahu kemudian bahwa Yonatan punya anak sekarang cacat. Apa yang Daud lakukan? Panggil Mephiboset, tinggal dalam kerajaanku, dan dia duduk bersama-sama satu meja dengan aku. Kalau tidak, Mephiboset akan terbuang. Tapi karena ada seorang sahabat Mephiboset yang cacat, terpelihara hidupnya. Saudaraku, sekali lagi saya mendorong kita semua, seperti apapun orang lain memperlakukan, seperti apapun engkau diperlakukan, yang penting kitanya. Kalau dia saat ini dengan hari yang lalu, dengan perbuatannya dia bilang putus hubungan kita tidak lagi bersahabat, biarkan dia. Tidak mau jadi sahabat, tapi kita, hati kita tetap terjaga, tidak ikut kecewa seperti dia, tetap jadi sahabat bagi orang lain. Saudaraku, saya buktikan berulang kali, pada waktu dia butuh, dia akan cari sahabat. Pagi ini Bapak Ibu, beritahu kepada temanmu yang sebelah, jadilah sahabat bagi orang lain. Tidak boleh salaman lagi, tapi paling tidak kasih tahu, jadilah sahabat bagi orang lain. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam persahabatan apa yang harus kita lakukan? Saya tidak bawa jam. Tiba-tiba nanti kalau pendeta ini sudah pegang mic, kadang-kadang lupa waktu. 10.48. Oke. Saudara, apa yang harus kita lakukan dalam pertemanan persahabatan? Dalam persahabatan ini begini Bapak Ibu. Persahabatan itu bisa dalam gereja, ya, persahabatan dalam gereja. Persahabatan kita di dalam pergaulan sehari-hari, tapi juga di dalam keluarga, ya, antara orang tua dan anak. Jadi ada keluarga rohani, ada keluarga jasmani. Orang tua kita perlu jadi sahabat buat anak-anak kita. Supaya apa? Supaya pada waktu dia butuh sesuatu, dia akan cari sahabatnya. Bukan sahabatnya yang akan menjerumuskan dia, tapi sahabat yang akan menolong dia, yang akan mengarahkan dia. Makanya orang tua perlu jadi sahabat. Jangan hanya garis komando saja. Harus begini, harus begitu, harus ini, harus itu. Enggak. Jadi sahabat. Belajar kita jadi sahabat untuk dia. Jadi kalau dia lagi pulang, saudaraku pulang sekolah, misalnya kalau sudah sekolah tatap muka ya, pulang sekolah dan kemudian dia marah-marah, aura sekolahnya dibawa ke rumah, tidak ada hujan, tidak ada berita, tidak ada angin, tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk di rumah. Ya jangan cepet-cepet marah, saudaraku. Ya jadi sahabat ya, coba aja dengarkan kenapa, ada apa, misalnya begitu ya. Jadi sahabat aja. Ya, jadi sahabat bukan hanya dalam lingkungan pertemanan kita, dalam gereja, dalam keluarga juga kita perlu. Ya, kadang-kadang saudaraku kami pergi berdua-dua, berjam-jam saudaraku. Yang lalu itu pergi ke Pekanbaru berdua saja. Ya, sepanjang jalan ya ngobrol-ngobrol aja. Ada topik enggak? Enggak ada juga. Pokoknya dari A sampai Z. Balik lagi dari A sampai Z enggak apa-apa. Pokoknya ada topik.
Tidak ada topik khusus yang kita bicarakan. Ya sudah, ngobrol aja, cerita aja. Itu sahabat. Untuk apa? Ya bercerita aja. Ada waktunya saya dengarkan Bu Esther cerita, ada waktunya Bu Esther dengarkan saya cerita. Ya sudah, sahabat bercerita. Ya. Nah saudara, apa yang kita mesti tanamkan dalam pertemanan atau sahabat itu? Cuma satu, yaitu value atau nilai-nilai. Saudara, bola basket itu harganya berapa? Siapa yang hobi basket? Kenny, berapa Ken bola basket harganya Ken? Mikasa. Hamilton berapa? 7 juta. 2 juta. Oh, 700.000. 700.000. Bola basket Molten ya, itu yang terbagus. Itu 700.000. Tapi kalau bola basket ini dikasih tanda tangan Michael Jordan, berapa harganya? Oh, mana mau Michael Jordan tanda tangannya 2 juta? Enggak. Bisa 1 miliar? Bisa, saudara. Harganya cuma 700.000. Tapi value-nya adalah tanda tangan Michael Jordan. Kalau tanda tangan Yohanes Penny di bola basket itu 750.000, belum tentu orang mau beli, saudara. Buat apa? Ngerti ya? Yang bikin mahal sebetulnya apa? Harganya? Enggak, value-nya, nilainya. Rudy Hartono, pemain bulu tangkis yang juara 8 kali All England, 7 kali berturut-turut. Suatu kali kemudian dia lelang raket waktu dia juara All England. Masih raket kayu, saudara. Bukan raket yang sekarang ini dari titanium. Enggak, raket kayu. Berapa harganya, saudaraku, waktu itu? Ratusan juta. Padahal sudah tidak diproduksi lagi raket kayu itu. Yang bikin mahal apa? Value-nya. Nah, dalam persahabatan, saudaraku, entahkah itu di keluarga jasmani kita, entahkah di keluarga rohani, dan saya mendorong kita sebagai satu keluarga di tempat ini, value itu, nilai-nilai itu yang kita mesti lakukan bersama-sama. Bukan di price-nya, bukan di harganya, tapi di value-nya, nilainya. Jadi kalau sudah nilainya ini sudah tak ada harga. Nah, saya mendorong kita semua, ya, semua ini sebagai satu keluarga. Sebagai satu keluarga, mari kita belajar, melatih, ya, menanamkan value, nilai-nilai dalam kehidupan kita bersama-sama. Ya, kami belajar memberikan, menanamkan value itu, nilai-nilai itu di dalam kehidupan kita bersama-sama, dalam berjemaah, dalam melayani. Apa yang kami tanamkan? Value, nilai-nilai. Ada sesuatu yang memang kadang-kadang kami dilakukan dengan keras, kadang-kadang kami tegur. Yang melayani kami ingatkan, kami tegur. Kenapa begini? Jangan begini, lakukan yang ini. Sebetulnya anak juga enggak, ya kan? Keponakan juga enggak, hubungan darah juga enggak. Tapi apa yang kami lakukan? Kenapa? Karena kami kepingin jadi sahabat. Sehingga apa yang kami lakukan? Kami tanamkan value itu, nilai-nilai itu. Sesuatu yang kami sudah terima dari Tuhan, yang kami dapatkan dan jadi satu pelajaran, yang kami dapatkan juga dari bapak-bapak rohani kami. Value itu kami bagikan, kami berikan, kami ajarkan kepada yang lain. Nah, orang tua, ajarkanlah value ini kepada anak-anak kita. Saya ambil contoh satu saja, Adonia, anak Daud.
Dia ini anak laki-laki nomor 2. Yang pertama Absalom. Absalom waktu itu sudah mati. Kemudian yang tinggal Adonia, anak paling tua. Kitab 1 Raja-Raja berkata begini. Ini yang kita mau baca. Ayat yang kelima. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat yang kelima. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Apa yang dia lakukan? Dia meninggikan dirinya, kepingin jadi raja, menggantikan Daud. Daud waktu itu bapaknya sudah tua. Dan Daud sudah berkata yang jadi raja adalah Salomo, anaknya dari istri yang bernama Batseba. Tapi Adonia enggak, dia kepingin dia yang jadi raja karena dia merasa dia anak sulung, dia anak laki-laki yang paling besar. Ayat yang ke-7 kemudian. Maka berundinglah dia dengan Yoab. Yoab ini adalah sepupunya dia. Sepupunya dia karena mamanya mamanya Yoab ini adalah kakak perempuan Daud. Yoab ini adalah panglima angkatan bersenjatanya Daud. Ya. Anak Zeruya. Zeruya ini kakak perempuannya Daud. Dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Dia mengadakan persekongkolan. Dia ngajak orang lain untuk mengkudeta secara halus supaya dia diangkat menjadi raja. Padahal Yoab, Imam Abiatar tahu Daud sudah ngomong yang akan jadi raja adalah Salomo. Kenapa Adonia bisa memberontak? Kenapa Adonia seorang yang dikatakan dia itu perawakannya bagus, cakep, gagah? Kenapa dia itu bisa mengadakan kudeta? Kenapa dia bisa mengadakan persekongkolan? Nah, kita lihat ayat yang ke-6. Selama hidup Adonia, ayahnya Daud belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Gagah wajahnya, tapi hatinya tidak gagah. Kenapa? Karena bapaknya Daud tidak menanamkan value dalam hidup anak ini. Salah satunya dikatakan ada kesalahan dari Daud, yaitu dia tidak pernah menegur kesalahan Adonia. Didiamkan. Bapak yang pasif. Saudaraku, ada kalanya kalau memang anak kita berhasil, dia bisa lakukan apa yang kita perintahkan. Kenapa kita tidak puji dia? Nanti dia besar kepala. Enggak, saudaraku. Kalau memang kita beri tugas dan dia berhasil lakukan tugas, dia bisa lakukan tugas, puji aja dia. Puji sesuai dengan ini, jangan dilebih-lebihkan. Oh, kalau pintar ini anak papa ini. Tapi kalau gagal, siapa mamamu? Bukan begitu. Kalau hebat anak papa, tapi kalau anaknya lagi tidak hebat, mamanya yang disalahin. Enggak, saudaraku. Jangan begitu. Puji dalam porsi yang sebenarnya. Ya, dalam batas-batas. Tapi kalau salah, ya ditegur. Dia melakukan kesalahan yang sama berulang, perlu tongkat didikan. Nah, mungkin nanti di topik yang lain. Ya. Tapi paling tidak, saudaraku, Adonia membuktikan dia tidak dapatkan value dari bapaknya. Akhirnya salah dia dalam bertindak. Mari Bapak Ibu yang sekalian, Tuhan mau jadi sahabat bagi kita. Dan Tuhan memberi perintah kepada kita untuk saling mengasihi, jadi sahabat bagi orang lain. Jadi sahabat tidak terlalu sulit, yang penting kita mau. Kita mau tidak jadi sahabat bagi orang lain. Sekali lagi saudaraku, karena pada waktu dia butuh, dia tidak akan cari yang lain. Yang akan dia cari adalah sahabatnya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini,
jadilah sahabat bagi yang lain, karena engkau sudah jadi sahabat bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari saudaraku, hari ini kita siapkan hati kita bersama-sama, saudaraku. Tuhan mau jadi sahabat bagi engkau, bagi hidupmu. Hidupmu rusak dulu, tidak ada masalah, kata Tuhan. Yang penting engkau mau. Mau, aku akan perbaiki, kata Tuhan. Dan mungkin hubungan kita dengan orang lain sudah rusak karena dia yang salah, atau mungkin karena kita yang salah. Atau ada hubungan yang rusak karena engkau kecewa. Kekecewaan ini virus yang ganas, saudara, yang bisa menghancurkan hidup orang secara perlahan. Kadang-kadang tanpa orang sadar, tiba-tiba dia rasakan bahwa dia sudah jauh dari Tuhan. Hari ini mari kita memperbaiki. Tuhan ingin engkau jadi sahabat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, perbaiki hubungan ini Tuhan. Biarlah kami satu dengan yang lain mau saling memperbaiki hubungan. Karena Engkau Allah yang sangat mencintai hubungan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkatinya, sempurnakan ini bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu semua sudah terima roti dan anggur? Ada yang belum? Kalau ada yang belum, ini belum. Mungkin tolong angkat di sana. Ya, di belakang. Ya. Ya. Ada yang belum, mungkin boleh lambaikan tangan. Anak-anak di bawah 12 tahun tidak boleh ikut, tapi kalau di atas 12 tahun sudah boleh ikut. Oke. Yang di rumah, Bapak Ibu yang ikut ibadah online, Bapak Ibu boleh siapkan roti dan anggur. Kalau tidak ada roti, mungkin bisa biskuit, anggur, boleh teh, boleh sirup, boleh air putih pun boleh sebagai pengganti anggur. Ya. Oke, sementara Bapak Ibu kalau yang mau ambil foto dulu untuk ayatnya silakan. Kalau ayat ini menegur kita karena ada hubungan yang rusak, ayo perbaiki. Kalau ayat ini sedang berbicara kepada kita untuk hubungan kita dengan Tuhan, mari kita perbaiki. Kalau Bapak Ibu sudah terima, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak, terima kasih. Engkau Tuhan yang sangat ahli memperbaiki hubungan. Dan hari ini Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu Tuhan yang hubungannya rusak dengan Engkau Tuhan,
pulihkan. Kami datang kepadamu Tuhan, supaya hubungan kami dengan Kau pulih kembali. Dan juga supaya hubungan kami dengan sesama juga dipulihkan. Kami mau buang semua kekecewaan yang pernah ada. Apapun yang orang lain pernah melukai, menghancurkan mungkin hidup kami. Pengembangan darah Kristus yang sudah tertumpah. Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus rela berkorban, mati, tubuhnya terpecah-pecah, terkoyak-koyak, darahnya tertumpah, supaya hubungan kita dengan Tuhan baik kembali pulih. Dan melalui darahnya, dosa kita diampuni, disucikan. Dan Tuhan berkata, kamu adalah sahabatku. Kamu tidak orang lain, kamu sahabatku. Dan Tuhan memberikan perintah kepada kita supaya kita saling mengasihi, yaitu menjadi sahabat bagi orang lain. Jadilah sahabat bagi orang lain, karena pada waktu dia membutuhkan sesuatu, maka dia akan cari sahabatnya. Dia tidak akan cari yang lain, tapi dia akan cari sahabatnya. Satu orang musuh terlalu banyak, 1000 kawan kurang. Jangan biarkan ada musuh dalam hidupmu, tapi jalinlah persahabatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengambil keputusan Tuhan. Kami mau menjadi sahabat bagi kawan-kawan kami yang lain. Kami jadi sahabat bagi mereka. Kami lepaskan pengampunan untuk mereka. Untuk mereka yang sudah melukai kami. Untuk mereka yang sudah menghancurkan hidup kami. Tapi siang ini kami ambil keputusan. Kami melepaskan pengampunan untuk dia. Dan kami mau jadi sahabat bagi dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
sejahtera-Mu yang menguasai kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sebelum saya serahkan, saudara, memang resikonya kita sewa di hotel yang seperti ini, karena di Bumi Minang dipakai untuk wisuda. Wisudanya bukan virtual, jadi wisudanya mereka hadir ke lokasi. Jadi kita memperkirakan ada ratusan orang yang di ballroom itu, mungkin suaranya mengganggu dan kehadiran orang yang dalam jumlah yang banyak, makanya kita putuskan untuk kita pindah. Nah saudaraku, mari kita berdoa terus supaya kita punya gedung yang tetap, ya, amin ya. Sudah kepingin punya gedung yang tetap supaya kita tidak pindah-pindah lagi ya. Nah, mari kita dukung apa yang kita bisa lakukan supaya kita berharap suatu saat kita punya gedung yang permanen supaya kita bisa ibadah lebih nyaman, tidak pindah-pindah ya. Mari kita dukung bersama-sama ya. Kiranya Tuhan boleh memberkati Bapak Ibu sekalian, tetap jadi sahabat bagi orang lain ya. Saya ingin kita ucapkan sama-sama, aku mau jadi sahabat bagi yang lain. 2, 3. Aku mau jadi sahabat bagi yang lain. Sekali lagi, aku mau jadi sahabat bagi yang lain. Tuhan memberkati. How to nurture our child. Kita mau belajar daripada firman Tuhan. Orang yang paling bijak di dunia yang menulisnya itu Solomon. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Perhatikan di sini ada perkataan didik, itu berarti mendisiplin. Satu hal yang kurang pada zaman sekarang adalah membebaskan anak memilih jalannya sendiri. Anak-anak akan memilih teman-temannya. Temannya mau belajar apa dia ikut aja. Dan mengikuti tren. Tapi kita sebagai orang tua harus seperti pahlawan yang mengarahkan anak panah kepada sasarannya. Saya belajar sesuatu daripada seorang pengusaha, satu keluarga pengusaha di sebuah kota. Saya tidak sebut kota mana. Pemakaman Aryo, yaitu Yohana. Putri satu-satunya ini diarahkan orang tuanya gaya Yahudi. Apa itu? Yaitu dia belajar tentang bisnis pemakaman di Amerika. Dan dia satu-satunya anak perempuan yang ada di sana. Sekarang ketika orang tuanya sudah ya lebih tua dari saya, maka dia bisa melanjutkan dengan baik sekali. Jadi dengar para orang tua, arahkan anakmu, kenalilah karunia-Nya dan arahkan. Saya sebagai orang tua rohani, saya mengenali anak saya karunia-Nya apa. Kalau dia evangelis, saya tidak jadikan dia pastor. 5 jawatan kan, yang karunia-Nya karunia kesembuhan, ya belum tentu dia harus jadi pastor. Kita lihat semua orang dikasih title evangelis. Yes, untuk mengabarkan firman kita semua. Tapi saya mengenali anak-anak saya. Pak Frankie, penatua Denpasar, dia adalah apostolik. Saya tidak paksa beliau menjadi gembala, karena semuanya harus saling tergantung satu sama lain. Ya, di dalam keluarga, I love you, harus ada I need you. Kita lihat tangan ini, 5 jawatan itu saling membutuhkan, saudara ya. Satu sama lain saling mendukung. Karena itu jangan ada yang homogen ya, harus heterogen. Supaya anaknya saling membantu, saling menolong. Arahkan anak-anakmu. Bukan apa yang dikatakan teman-temannya. Paksa dia. Pada waktu diwawancara Pak Darahan Iskan ya, putrinya ini mengatakan, putri Pak Aryo, saya sebetulnya gak suka, tapi sekarang saya berterima kasih katanya. Tuhan memberkati kita. Train up your child in Jesus' name. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menutup ibadah kita pagi hari ini, siang hari ini. Mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneduhkan setiap dia, suku bangsa, semua makhluk Tuhan Yesus. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Kami katakan haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneduhkan setiap liga, suku bangsa, semua makhluk dan glory, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Sekarang pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini ya Tuhan, untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu, serta kami pun dapat mendengarkan firman-Mu. Semoga firman yang telah kami dengarkan pada hari ini ya Tuhan, dapat meneguhkan hati kami, dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga mengucap syukur ya Bapa, karena kami berada di tempat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi itu semua berkat kasih dan karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas pelajaran kegiatan ibadah kami pada pagi hari ini hingga sampai dengan akhir. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Bapa, buat gembala besar kami Bapak Timotius Arifin dan Bapak Roni Daud, serta gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Yohanes Bedi dan Ibu Esther istrinya Tuhan, serta seluruh keluarga besarnya ya Tuhan. Selalu menyertai setiap pelayanan mereka kemanapun mereka akan pergi untuk melayani dan menyampaikan firman. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami ingin berdoa buat gereja kami GPR Padang ya Bapak. Biarlah gereja kami ini dapat berkembang lagi, lebih baik lagi ya Bapak. Biarlah Engkau selalu memberkati dan menyertai setiap kegiatan-kegiatan yang ada dalam gereja kami ini ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Bapak buat jemaat-Mu yang di tempat ini dan yang ada di rumah. Kiranya kasih-Mu selalu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau berkati setiap keluarga demi keluarga, pekerjaan, bahkan sampai dengan pendidikan yang sedang kami tempuh. Dan kami pun rindu akan adanya jiwa-jiwa baru yang datang beribadah ke tempat ini ya Tuhan. Baik itu satu ataupun dua orang, atau bahkan Engkau akan melipat gandakannya ya Tuhan. Kami akan tetap selalu bersyukur atas apa yang telah Kau berikan dan Kau rencanakan. Ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, khususnya Kota Padang ya Bapak. Kau berkati roda pemerintahannya ya Bapak, mulai dari staf yang tertinggi hingga pada staf yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin kota, bangsa, dan negara kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan kami ya Bapak. Sekiranya Engkau selalu memberkati setiap tangan anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan pada hari ini. Baik itu persembahan sukacita, perpuluhan, bahkan diakonia. Dan kami juga ingin berdoa ya Bapak buat hotel Ibis ya Bapak. Roh Kudus yang menyertai kehidupan, mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom.